Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Dan tetap semangat sekalipun sudah siang. Hari ini anak-anak saya akan merangkumkan aplikasi tentang turunan trigonometri. Ya, terkait dengan kompetensi dasar yang harus kalian miliki di matematika peminatan kelas 12 supaya tidak rancu antara satu dengan yang lain kegunaannya untuk apa. Oke anak-anak, di dalam aplikasi turunan trigonometri ini kita mempelajari tentang yang pertama adalah turunan, tentunya karena kita pakai turunan trigonometri, maka kita akan mempelajari tentang turunan pertama fungsi trigonometri. Gitu ya. Jadi, yang pertama yang kita pelajari itu kemarin kita sudah belajar tentang turunan pertama. Turunan pertama dari fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri. Insya Allah ini sudah paham. Ya, melanjutkan dari kelas 11 kemarin. Turunan pertama aljabar kelas 11. Sekarang kita masuk turunan pertama dari fungsi trigonometri dan kita sudah kemarin sempat menghafalkan beberapa pokok-pokoknya. Ya. Yang kedua, kita juga belajar namanya fungsi naik dan fungsi turun atau namanya fungsi monoton. Fungsi monoton dan intervalnya. Nah, maksudnya fungsi monoton ini kita mencari fungsi naik dan fungsi turun, maksudnya gitu nak. Fungsi naik dan fungsi turun. Oke, serta kita cari nilai maksimum atau minimum dan minimum beserta titik maksimum dan minimum. Titik koordinat ya maksudnya ini ya. Titik maksimum dan minimum. Insya Allah ini. Kemudian yang ketiga kita juga belajar tentang nilai ekstrim. Ya. Nah, ini sama saja sebetulnya nilai ekstrim itu sama dengan nilai stasioner, sama Nana. Nggak usah bingung. Ya, sama dengan nilai puncak, sama. Ini juga puncak. Sama semua ini. Kemudian yang keempat, kita juga bicara tentang turunan kedua. Yang nanti turunan kedua ini berhubungan dengan yang namanya kecekungan, ya kan? Kecekungan, cekung atas atau cekung bawah, kecekungan. Ya, kemudian yang terakhir adalah kita berbicara masalah titik belok. Ada satu anak-anak yang belum saya jelaskan terkait dengan aplikasi turunan trigonometri adalah garis singgung fungsi trigonometri. Dan insya Allah kalian juga sudah familiar, sudah terbiasa dengan garis singgung sejak kelas 11. Oke. Kita lihat satu-satu di mana sih letak perbedaannya anak-anak dari ini semua. Yang jelas kalau kita berbicara nilai tentang nilai maksimum dan minimum anak-anak, kalian sudah mempelajari nilai maksimum dan minimum di kelas 11 bentuknya seperti ini. Dan ini di sini tidak akan kita pelajari lagi. Kita justru mencari nilai maksimum dan minimum dengan turunan trigonometri. Ya, sehingga kita bisa menemukan yang namanya titik stasioner, kita bisa menemukan kemonotonan, kita bisa menemukan kemiringannya. Baik secara definisi maupun teoremanya. Ya, termasuk di dalamnya ada gradien dan garis singgung. Oke, lanjut anak-anak. Nah, sekarang bagaimana dengan titik maksimum dan minimum? Berkaitan dengan titik maksimum dan minimum, kalau ada gambar, kita itu berbicara masalah kurva. Kita punya kurva ini. Nah, kurva ini kurva fx. Ya, kalau kita lihat perjalanan kurva ini, pertama dia naik, ya, kemudian dia berhenti, kemudian dia turun. Kemudian dari sini dia berhenti lagi, kemudian dia turun lagi, kemudian dia berhenti lagi, kemudian dia naik. Ini naik, ini turun,
Ini turun, ini naik. Nah, titik-titik ini A, B, C itu adalah titik puncak anak-anak. Kalau titiknya seperti ini dari naik ke turun, ini namanya titik maksimum. Kalau dari turun ke naik, namanya titik balik minimum. Oke? Tahu apa ya bedanya ini sama ini? Kan sama minimumnya, iya. Tapi kalau ditanya titik balik minimum berarti yang C. B itu bukan. B itu adalah titik minimum relatif begitu. Nggak benar-benar minimum begitu. Oke, terkait dengan naik turun ini, maka kita berbicara tentang kemonotonan. Ya, kapan fungsi itu naik? Maka fx akan naik jika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Kan begini ya anak ya. Fx akan turun jika turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Gini aja. Fx tidak akan naik dan tidak turun. Tidak naik dan tidak turun ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Sudah ini aja sebetulnya. Untuk nilai maksimum dan minimum. Ya. Paham ya? Paham. Kemudian kita berbicara tentang stasioner sudah ya. Tidak naik, tidak turun ini termasuk titik puncak, termasuk titik stasioner. Ya, termasuk juga titik ekstrim itu di sini. Kemudian next berikutnya. Kalau garis singgung bagaimana? Garis singgung anak-anak. Saya punya kurva yang biru ini, Y sama dengan Fx. Dia punya titik singgung A di sini. Maka garis singgungnya adalah ini. Nah, kalau ditanya persamaan garis singgungnya, yang namanya persamaan anak-anak kita butuh gradien. Kita butuh kemiringan garis dan kita butuh titik singgung. Sehingga persamaan garis singgungnya, ini sejak SMP ya, Y min Y1 sama dengan MX min X1. Begitu. Y1 sama X1 ini diambil dari titik singgungnya. M-nya dicari. Gimana cara menentukan M? M itu gradien, kemiringan. Kemiringan itu adalah turunan pertama dari fungsi. Jadi fungsi yang diketahui diturunkan dulu. Itulah kemiringannya. Kita coba soalnya ya. Misalkan ini di gambar ini diketahui garis singgungnya itu adalah Y sama dengan min X ditambah pi per 2 plus 1. Kita buktikan. Saya punya kurva. Kurvanya ini. Kurvanya adalah Y sama dengan sin X ditambah cos X. Kemudian saya punya titik singgungnya di sini. Titik singgungnya adalah pi per 2,1. Pi per 2 ini X-nya. X1-nya. 1 itu adalah Y1-nya. Pi adalah 180 dibagi 2 berarti 90. X-nya 90. Oke, pertama-tama anak-anak kita cari M dulu. M itu apa? M itu turunan pertama dari kurva. Turun karena ini. Sin diturunkan jadi cos X. Kemudian cos diturunkan jadi min sin. Nah ini. Oke, gradiennya itu ini nak. Cuma X-nya harus diganti. Diganti berapa? Kita lihat titik singgungnya berapa ini X-nya. Pi per 2. Maka M-nya sama dengan cos pi per 2 dikurangi sin pi per 2. Cos 90 0 min sin 90 1. Berarti M-nya, gradiennya, hasilnya adalah min 1. Oke? Ada gradien, ada titik singgung, sudah jalan. Berarti PGS-nya berapa? PGS-nya persamaan garis singgungnya. Y min Y1, saya tulis dulu. Rumusnya M X min X1. Oke, Y-nya tetap. Y1-nya mana tadi? Ini ya, Y1, Y1. Sama dengan M-nya min 1. X1-nya adalah pi per 2. Sehingga Y min 1 sama dengan min 1 kali X min X. Min 1 kali min pi per 2 plus pi per 2. Oke, sehingga Y sama dengan min X plus pi per 2 plus 1. Selesai, ini ada persamaan garis singgungnya, lu sama. Gitu aja sebetulnya anak-anak. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ada kurva, ditanya persamaan garis singgungnya atau ditanya gradiennya, maka turunkan menjadi turunan yang pertama. Oke, itu saja.
lanjut. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita berbicara masalah kecekungan? Nah, kalau kita lihat di sini anak-anak, ini naik, ini turun. Ya, ini cekung ke bawah, kelihatan cekung ke bawah. Ini dia belok, terus cekung lagi ke bawah. Loh, ini kok cekung ke atas? Kemudian belok, ini cekung lagi ke bawah. Ya, kemudian belok, ini cekung ke atas. Yang ini cekung ke atas. Jadinya kan ambigu anak-anak. Sebetulnya masalah kecekungan kurva itu bisa kita lihat dengan menggunakan turunan kedua. Ya, jadi kalau misalkan kurvanya itu, kita punya kurvanya misalkan Y sama dengan Fx kan gitu ya. Maka kurva ini akan cekung ke atas jika turunan pertamanya, turunan keduanya itu lebih besar dari 0, dia akan naik ke atas. Kemudian dia akan cekung ke bawah. Cekung ke bawah ketika turunan keduanya lebih kecil dari 0. Ini syaratnya anak-anak. Nah, dari kecekungan ini nanti kita akan ketemu dengan namanya yang titik belok. Titik belok itu juga memanfaatkan turunan yang kedua. Ya, berubah tandanya dari cekung ke atas ke cekung ke bawah. Itu adalah titiknya adalah titik balik. Atau sebaliknya, berpindah dari cekung ke bawah kemudian cekung ke atas. Kalau ini cekung ke atas, kemudian di sini cekung ke bawah. Ya, kalau ini cekung ke bawah, kemudian dia cekung ke atas. Begitu. Oke, jadi kecekungan itu nanti kalau dicari kecekungan, maka pakailah turunan yang kedua. Kemudian bagaimana dengan titik balik? Ya sudah itu tadi. Titik balik ketika turunan keduanya sama dengan 0. Sudah selesai. Oke? Nggak usah bingung ya. Nah, ini contohnya. Ini cekung ke atas yang sebelah sini. Ini cekung ke bawah yang sebelah sini. Oke? Kemudian ini cekung ke bawah. Kok bisa cekung ke bawah? Ini cekung ke atas. Makanya itu perlu dibuktikan dengan bukti matematika. Kalau nggak dibuktikan akhirnya nanti bisa saja gagal, salah, nggak fokus, dan sebagainya. Ya, jadi kecekungan itu pakailah turunan kedua. Lanjut. Nah, titik belok pun juga demikian anak-anak. Ya, ini titik belok, ini titik belok. Dari mana tahu kalau ini titik belok? Ini ada kurvanya. Jadi kurvanya itu nanti kita turunkan anak-anak. Kita turunkan dulu turunan pertama. Kemudian kalau misalkan kalian cari kecekungan, turunkan lagi menjadi turunan kedua. Ya, kita akan tahu dia cekung kemana. Cekung ke atas apa cekung ke bawah. Kemudian kita juga bisa cari titik beloknya dengan turunan keduanya sama dengan 0. Oke, gampang ya? Gampang. Next, lanjut. Selesai. Oke anak-anak, mungkin itu ya. Untuk selanjutnya kita coba latihan-latihan soalnya terkait dengan aplikasi fungsi trigonometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.